Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Sumafadli Kencendu. Pada presentasi kali ini saya akan membahas mengenai perilaku konsumen digital melalui analisis 3 video perbandingan produk. Ketiga video tersebut memiliki produk yang berbeda, tetapi memiliki satu hal yang sama, yaitu bagaimana informasi digital, khususnya testimoni dan pengalaman pengguna, dapat memengaruhi persepsi sampai keputusan pembelian konsumen. Pada video pertama, saya menganalisis perbandingan Glad to Glow dan Skintific. Kedua produk ini berada pada kategori skincare dan cukup dekat dengan konsumen digital, terutama karena banyak dipasarkan melalui media sosial dan e-commerce. Hal yang menjadi perhatian saya adalah bagaimana pengalaman atau testimoni pengguna dapat membantu calon konsumen menentukan pilihan sebelum membeli. Untuk segmentasi, video ini cukup jelas menunjukkan bahwa target konsumennya adalah pengguna skincare yang aktif mencari informasi produk melalui media digital. Konsumen tidak hanya melihat produk dari mereknya saja, tetapi juga melihat pengalaman orang lain. Jadi, testimoni menjadi salah satu pertimbangan sebelum mereka menentukan produk yang akan dibeli. Dari sisi perilaku digital, konsumen seperti ini biasanya terbiasa menggunakan media sosial dan marketplace untuk mencari informasi. Mereka bisa melihat review, membaca komentar, melihat pengalaman pengguna lain, kemudian membandingkan produk sebelum membeli. Jadi, menurut saya, perilaku penggunaan platform digital cukup berpengaruh dalam proses keputusan pembelian skincare. Kalau dilihat dari customer journey, konsumen pertama kali mengenal produk melalui konten atau media sosial. Setelah tertarik, mereka mulai mencari review dan testimoni. Kemudian konsumen membandingkan produk, harga, manfaat, dan pengalaman pengguna sebelum akhirnya melakukan pembelian. Jika pengalaman setelah membeli ternyata positif, konsumen juga berpotensi memberikan review atau merekomendasikan produk tersebut kepada orang lain. Pain point yang cukup terlihat adalah adanya keraguan konsumen terhadap produk skincare yang belum pernah mereka gunakan. Konsumen tentu ingin tahu apakah produk tersebut benar-benar cocok dan memberikan hasil seperti yang dijanjikan. Testimoni pengguna membantu mengurangi keraguan tersebut karena calon pembeli bisa melihat pengalaman nyata dari pengguna lain. Strategi digital yang digunakan sangat berkaitan dengan testimoni, review, dan konten dari pengguna. Menurut saya, strategi seperti ini cukup efektif karena konsumen biasanya lebih percaya ketika melihat pengalaman nyata pengguna lainnya dibandingkan hanya melihat iklan dari perusahaan. Strategi tersebut cukup realistis untuk diterapkan karena media sosial dan e-commerce memang sudah menjadi bagian dari kebiasaan konsumen. Namun, resikonya adalah jika ada review negatif atau testimoni yang dianggap tidak jujur, hal tersebut juga bisa memengaruhi persepsi konsumen terhadap produk. Selanjutnya masuk ke video kedua yang membahas HMNS dan Mykonos. Kali ini produknya berada pada kategori parfum. Menariknya, sama seperti video pertama, pembahasannya juga melihat bagaimana testimoni pengguna dapat memengaruhi keputusan pembelian. Perbedaannya adalah karakter produk parfum memiliki tantangan tersendiri karena konsumen tidak bisa mencium aromanya secara langsung ketika berbelanja secara online. Menurut saya, target audiens pada video ini cukup jelas, yaitu konsumen yang tertarik dengan parfum dan terbiasa mencari informasi produk secara online, terutama konsumen yang mempertimbangkan aroma, ketahanan parfum, harga, dan pengalaman pengguna sebelum menentukan pilihan. Perilaku digital konsumen terlihat dari kebiasaan mencari review melalui media sosial dan e-commerce. Konsumen dapat melihat komentar, rating, video review, maupun pengalaman pengguna lain. Jadi, platform digital bukan hanya tempat membeli produk, tapi juga menjadi tempat konsumen mencari informasi sebelum membeli. Perjalanan konsumennya dimulai ketika mereka mengetahui
bahwa produk HMNS atau Mykonos melalui media digital. Setelah tertarik, konsumen mencari informasi tambahan melalui testimoni dan review. Setelah itu mereka membandingkan kedua produk dan menentukan mana yang dianggap lebih sesuai. Jika mereka merasa puas, pengalaman tersebut dapat dilanjutkan dengan memberikan review atau merekomendasikan produk. Menurut saya, masalah utama pada pembelian parfum secara online adalah konsumen tidak bisa mencoba aromanya secara langsung. Karena itu, testimoni menjadi cukup penting. Konsumen dapat mengetahui gambaran mengenai aroma, ketahanan, dan pengalaman menggunakan parfum dari orang lain. Strategi digital yang paling terlihat adalah pemanfaatan testimoni pengguna, review, media sosial, dan influencer atau konten digital. Strategi ini cukup menarik karena pengalaman konsumen dapat menjadi bagian dari promosi produk. Menurut saya strategi tersebut realistis untuk diterapkan karena konsumen parfum memang banyak mencari referensi melalui internet sebelum membeli. Tapi resikonya tetap ada, terutama jika review terlalu berlebihan, tidak sesuai kenyataan, atau muncul banyak komentar negatif dari konsumen. Selanjutnya adalah video ketiga yang membandingkan Mykonos dan Lamoza. Video ini masih berkaitan dengan produk parfum, tetapi pembahasannya lebih diarahkan pada bagaimana konsumen membandingkan dua produk dan bagaimana strategi digital dalam mempengaruhi pilihan mereka. Untuk target audience, video ini mengarah pada konsumen yang tertarik dengan parfum dan aktif mencari referensi melalui platform digital. Konsumen tidak hanya melihat merek, tetapi juga mempertimbangkan aroma, harga, kualitas, dan pengalaman pengguna lain. Dari sisi digital lifestyle, konsumen seperti ini sudah terbiasa menggunakan media sosial dan marketplace. Mereka dapat menemukan produk melalui konten digital, kemudian berpindah ke marketplace untuk melihat harga, rating, review, dan akhirnya melakukan pembelian. Customer journey dimulai dari awareness ketika konsumen melihat atau mengetahui produk. Kemudian konsumen masuk ke tahap pencarian informasi dan perbandingan antara Mykonos dan Lamoza. Setelah merasa yakin, konsumen melakukan pembelian. Jika merasa puas, mereka bisa memberikan review atau merekomendasikan produk kepada orang lain. Pain point yang muncul masih berkaitan dengan keraguan konsumen ketika membeli parfum secara online. Konsumen ingin mengetahui apakah aroma, kualitas, dan ketahanan produk sesuai dengan harapan. Informasi dari pengguna lain dapat membantu menjawab pertanyaan tersebut sebelum konsumen mengeluarkan uang. Strategi digital yang dapat dilihat adalah penggunaan konten media sosial, review pengguna, perbandingan produk, dan pemanfaatan platform e-commerce. Menurut saya, strategi seperti ini cukup efektif karena konsumen mendapatkan informasi produk dari beberapa sumber sebelum membuat keputusan. Strategi tersebut cukup realistis karena sesuai dengan kebiasaan konsumen saat ini. Namun, perusahaan tetap harus berhati-hati karena review negatif dapat menyebar dengan cepat di media sosial dan mempengaruhi persepsi calon konsumen. Jika dibandingkan, ketiga video sebenarnya memiliki pola yang hampir sama. Video pertama membandingkan Glade to Glow dan Skintific pada kategori skincare. Video kedua membandingkan HMNS dan Mykonos pada kategori parfum. Sedangkan video ketiga membandingkan Mykonos dan Lamoza yang juga berada pada kategori parfum. Yang menariknya adalah meskipun produknya berbeda, konsumen digital memiliki kebiasaan yang hampir sama. Mereka biasanya melihat produk, mencari informasi, membaca atau menonton review, membandingkan pilihan, kemudian menentukan keputusan pembelian. Testimoni menjadi salah satu bagian penting karena memberikan gambaran mengenai pengalaman konsumen yang sudah menggunakan produk. Demikian presentasi saya mengenai analisis dan perbandingan 3 video produk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.